Selamat pagi rekan-rekan saya ya. Topik hari ini memang bukan menyangkut tentang gejala penyakit atau apa, tapi dokter berusaha untuk melihat ada persoalan antara rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien yang terjadi semasa pandemi COVID ini. Bahkan banyak berita yang seakan-akan rumah sakit mengcovidkan pasien. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalannya sampai kok terkesan rumah sakit itu mengcovidkan pasien? Pertama begini, kadang kita melihat pertama pasien yang tanpa gejala COVID ya, maksudnya gejalanya itu tidak ada demam, tidak ada sesak, tidak ada batuk, tidak ada diare. Misalnya pasiennya jatuh di kamar mandi ya, masuk ke rumah sakit, tahu-tahu dibilang pasien COVID. Sehingga kok keluarga pasien tentu akan protes karena pasiennya tidak menunjukkan gejala-gejala seperti pasien COVID, hanya jatuh di kamar mandi, kok tiba-tiba harus dirawat di ruang isolasi. Kemudian pasien hamil mau melahirkan, masuk lewat UGD, dilakukan swab positif. Lalu pasiennya harus menjalani isolasi atau di ruang isolasi daripada rumah sakit tersebut. Sehingga ini pun menimbulkan banyak ketidakpuasan daripada keluarga pasien. Pernah juga mendengar cerita misalnya pasien yang meninggal di UGD dengan swab antigen positif, tapi PCR-nya belum keluar. Dan rencana mau dimakamkan secara COVID, nah ini yang menjadi masalah karena keluarga pasien menganggap bahwa kan nilai PCR-nya belum keluar. Nah, apa sih yang menjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara rumah sakit dengan pihak keluarga sehingga tidak ada kata kesepakatan di dalam menentukan pasien COVID atau tidak. Sebenarnya seperti ini, ya, masyarakat yang atau keluarga pasien itu menganggap bahwa pasien COVID itu adalah pasien dengan gejala-gejala COVID seperti misalnya demam, batuk, sesak, dan diare. Nah, baru keluarga pasien menganggap oh wajar karena ada gejala COVID gitu ya. Tapi ketika pasiennya nggak ada gejala yang seperti tadi, tiba-tiba harus ditaruh di ruang isolasi, tentu keluarga pasien tidak akan merasa puas atau merasa bahwa rumah sakit mengcovidkan pasien. Sebenarnya tidak demikian ya. Jadi ketika pasien masuk ke rumah sakit, ke unit darurat, biasanya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian dilakukan penilaian scoring, sama dilakukan biasanya pemeriksaan swab antigen tanpa memperdulikan apakah ini ada gejala COVID atau tidak. Kemudian ketika didapatkan misalnya skornya tinggi ataupun swab antigennya positif, maka pasiennya itu akan ditaruh di ruangan isolasi. Jadi teman-teman atau keluarga pasien ketika ditaruh di ruang isolasi sepertinya rumah sakit mengcovidkan pasien, tapi tidak. Kepentingan untuk melokasi pasiennya di ruang isolasi COVID itu adalah kepentingan satu begini. Pasiennya ini mungkin tidak bergejala COVID, ya, itu tidak ada gejala demam, tidak ada gejala sesak, tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala diare, tapi swab antigennya positif agar pasien COVID dan non-COVID itu terpisah. Jadi bayangkan kalau misalnya pasien swab antigennya positif digabung dengan pasien yang bukan COVID atau pasien yang swab antigennya negatif, tentu pasien yang tanpa gejala seperti ini itu bisa menularkan kepada pasien lain sehingga bisa terjadi penyebaran yang lebih hebat. Itulah gunanya kenapa pasien yang swab antigennya positif itu harus dipisah dengan pasien yang bukan pasien yang swab antigennya positif. Tujuannya apa?
tidak terjadi penyebaran daripada virus COVID. Kemudian tenaga kesehatannya pun kan sudah dipisah. Jadi kalau orang yang swab antigennya positif itu dirawat, tetap dirawat semaksimal mungkin dengan perlakuan yang tidak berbeda, tetapi nakesnya dipisah biasanya. Nakes yang berada di ruang COVID itu dengan menggunakan APD yang lebih lengkap daripada APD yang di ruangan biasa. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penularan kepada nakes, sehingga karena nakesnya sudah menggunakan alat APD yang lebih lengkap untuk ruangan-ruangan yang pasiennya terindikasi COVID-19. Sekarang kan banyak memang semua rumah sakit, hampir seluruh pasien yang masuk ke ruangan IGD itu dilakukan pemeriksaan awal swab antigen. Dan baik pasien yang bergejala maupun yang tidak bergejala. Ini ya yang sering tidak terkomunikasikan ya dengan keluarga pasien, sehingga kadang keluarga pasien kan selalu berpikiran bahwa pasien COVID itu harus demam, pasien COVID itu harus sesak, padahal ada pasien yang mungkin tidak ada gejala demam hanya gara-gara melahirkan, jatuh di kamar mandi. Ketika dilakukan swab positif, maka diperlakukan pengobatan dengan dengan ruangan isolasi, dengan tenaga kesehatan yang berbeda, dengan ruangan yang berbeda. Mungkin keluarga pasien juga tidak boleh menemani pasien di ruang COVID. Itu yang membuat kebanyakan keluarga pasien kecewa. Tapi kalau komunikasi antara rumah sakit dengan keluarga pasien itu bagus, hal ini mungkin bisa diminimalkan ya. Tapi dari persoalan-persoalan ini sebenarnya ada hal yang positif yang mungkin teman-teman keluarga pasien itu harus mengerti, bahwa sebenarnya bukan rumah sakit meng-COVID-kan pasien, tapi tujuan rumah sakit memisahkan antara pasien COVID dengan non-COVID itu adalah melindungi pasien yang non-COVID agar tidak tertular COVID. Nah, bayangkan kalau pasien yang bukan COVID tertular COVID, kondisinya mungkin lebih parah lagi ya. Sudah ada penyakit sebelumnya, ditambah lagi penyakit daripada COVID. Kemudian tujuan kedua adalah melindungi nakes. Karena nakes di ruangan perawatan biasa tentu berbeda dengan nakes di ruangan COVID dalam hal apa? Dalam hal APD-nya terutama. Sehingga kalau di ruangan COVID, karena pasiennya benar pasien COVID, tentu APD-nya tingkatannya lebih lengkap daripada APD yang pasien di ruangan perawatan biasa. Nah, pasien yang ditaruh di ruangan isolasi itu malah perawatannya menjadi maksimal, karena misalnya gini, pasien hamil dengan COVID, tentu perawatan COVID-nya diberikan, perawatan karena kehamilannya juga diberikan, atau pasien misalnya pasiennya mengalami kecelakaan, anggap aja lah kecelakaannya di jalan, tulangnya patah. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan swab antigennya positif. Lalu ditaruh di ruang isolasi, perlakuannya akan menjadi maksimal ya. Misalnya kamar bedahnya akan dibuat kamar bedah khusus pasien-pasien COVID. Kemudian dokternya juga dokter dengan APD khusus. Tidak digabungkan dengan ruang bedah yang lain. Kemudian di samping tindakan luka atau patah tulang yang diderita itu dibuat juga pengobatan, akibat daripada COVID-nya pun akan dilakukan pengecekan apakah terjadi pneumonia, apakah terjadi gagal nafas, apakah gagal organ, itu tetap dilakukan cek, sehingga keuntungannya dua kalau pasiennya berada di ruang isolasi. Di samping perawatan penyakit yang membuat pasien masuk rumah sakit juga diobati, nakesnya juga bisa dilindungi, akibat daripada COVID-nya itu bisa juga dipantau sejauh mana perkembangan daripada infeksi coronanya, apakah sudah menimbulkan pneumonia ya. Jadi rekan-rekan
kita harus berpikir positive thinking. Sebenarnya hampir tidak ada lah rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien. Yang ada itu adalah miskomunikasi yang sering terjadi antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Sehingga disinilah ada benang merah yang sebenarnya harus dijalin ya, komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga agar tidak terjadi yang namanya marah atau mengamuk sehingga menghancurkan barang-barang rumah karena pihak rumah sakit meng-COVID-kan, padahal ini hanya terjadi miskomunikasi. Demikian rekan-rekan topik kita tentang COVID, rumah sakit, dan masalah-masalah yang sering menjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak.